Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan dan daily vlog ya teman-teman. Di video kali ini aku bakalan evaluasi ya untuk budgeting minggu keempat di bulan Oktober ya. Jadi untuk Oktober ini aku ada 5 minggu. Untuk tanggal 30, 31, tanggal 1 November sampai tanggal berapa itu ya, tanggal 5 apa 4, pokoknya itu masuk ke week kelima kalau di aku ya teman-teman. Jadi hitungannya itu pokoknya seminggu itu 7 hari gitu. Nah ini tuh aku evaluasi dulu ya untuk budgeting minggu keempat di bulan Oktober ini. Gimana nih teman-teman keuangannya di bulan Oktober? Apakah ada boncos atau mungkin stabil ya teman-teman? Kalau aku pribadi masih di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi dibilang boncos ada kadang-kadang boncosnya, dibilang enggak ya enggak juga gitu. Untuk evaluasi aku kali ini seperti biasa ya. Untuk kewajiban itu aktualnya tetap sama ya teman-teman, jadi nggak ada selisihnya. Begitupun dengan saving atau tabungan juga aktualnya juga sama, makanya di sini aku nggak bikin selisih ya. Dan yang terakhir itu barulah di pengeluaran rutin aku tiap minggunya. Nah disinilah ada selisih ya teman-teman. Yang pertama itu beras, seperti biasa. Untuk beras ini aku biasanya seminggu itu yang 5 kilo ya, harganya 65.000 dan uangnya juga udah habis. Kemudian lanjut untuk makanan. Nah untuk makanan ini aku itu over budget ya teman-teman, sebesar 30.000 karena qadarullah pengeluaran di makan ini agak sedikit over ya, karena suami aku itu lagi sakit. Jadi masakan itu sedikit berubah gitulah teman-teman menunya. Namanya juga orang sakit ya, jadi nggak semua makanan itu selera ya teman-teman. Makanya di sini tuh minus sebesar 30. Untuk minusnya ini aku ambil dari dana cadangan. Alhamdulillah bisa tercover ya dari dana cadangan. Aku sengaja emang nggak ambil dari budget-budget yang sisa ini karena uangnya itu pengen aku tabungin gitu ya teman-teman. Nah untungnya ada dana cadangan jadi bisa tercover lewat itu. Untuk gas dan galon itu terpakainya di 35.000. Alhamdulillah ada sisanya 10.000. Kemudian untuk groceries itu terpakainya di 69.500 dan maksudnya di 69.000, sisanya ada 1.000. Dan untuk transportasi juga udah habis. Kemudian untuk pegangan ini terpakainya di 54.500 dan sisanya 500. Untuk sisa kali ini ada di 11.500 ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Untuk pribadi aku sendiri, aku ada tabungan dana darurat dan tabungan dana cadangan ya teman-teman. Bedanya itu kalau di aku ya, dana darurat itu fungsinya emang kayak sesuai namanya ya teman-teman, memang udah darurat banget ya teman-teman. Kayak misalkan nih tiba-tiba HP kita rusak dan perlu perbaikan, nah aku ambilnya dari dana darurat. Tapi kalau misalkan untuk mengcover ya, untuk mengcover kayak budgeting aku di tiap minggunya, misalkan nih ada makanan yang over budget gitu, aku ambilnya dari dana cadangan. Atau mungkin ada kategori yang nggak aku budgetkan di minggu itu, misalkan kayak kayak aku sakit nih perlu obat, nah ambil dari dana cadangan ya teman-teman. Kemudian untuk sisa kali ini aku keluarin dari dompet, bukan dari amplop keuangannya, amplop budgetingnya. Ini amplop baru aku ya teman-teman, jadi ukurannya juga agak lumayan besar. Nah buat teman-teman yang mau desain amplopnya itu bisa klik link di description box aja ya, aku udah cantumin linknya. Oke, seperti biasa karena ada uang koin, jadi aku masukin ke
kotak koin ya teman-teman. Dan untuk sisa uang kertasnya ini aku bakalan isi ke dompet ke tabungan random aku ya, yang udah keempat kalinya aku bikin. Ini aku masukin ya, meskipun nominalnya kecil aja, tapi nggak apa-apa. Aku merasa enjoy ya ngejalaninnya, kayak nggak terbebani gitu. Karena aku memang untuk saat ini mampunya segitu dulu ya teman-teman, melihat kondisi ekonomi yang agak gimana gitu ya. Mungkin teman-teman udah ngerasain juga ya. Jadi buat nabung di nominal besar itu belum bisa ya teman-teman. Selesai evaluasi, aku mau unboxing dulu ya belanjaan aku hari ini. Jadi aku habis belanja di pasar ya teman-teman. Dan aku nggak sempat ya, bukan nggak sempat sih, sebenarnya agak susah buat videoin di pasar itu. Aku juga nggak pede ya teman-teman kalau mau videoin di pasar, karena orang rame ya di pasar itu. Jadi kayak takut nanti HP-nya kesambar sama pencopet, takut HP-nya jatuh lah. Jadi aku nggak sempat ya buat videoin di pasar itu. Nah, ini aku udah nyampe dari rumah dan aku mau unboxing. Tadi itu kan ada bayam ya, satu ikatnya itu 5.000, kemudian ada daun seledri satu ikat itu 2.000, kemudian ada lobak atau kol itu sekilonya 4.000 ya teman-teman. Yang aku beli itu sekilo, jadi harganya cuma 4.000. Terus aku juga beli udang itu setengah kilonya 35.000 ya teman-teman. Kemudian aku juga beli tomat, ini tuh 5.000 1 kilonya. Lalu aku tadi juga beli minyak ya. Sebenarnya minyak ini termasuk ke budget groceries ya teman-teman. Jadi nanti aku ambil uangnya dari budget groceries. Ini tuh harganya 19.000. Lalu aku juga beli beli kerupuk. Ini tuh kalau bahasa Padangnya kerupuk bagua namanya teman-teman. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu kerupuk meninjo. Itu harganya seperempat aku beli itu di 20.000 ya teman-teman, lumayan mahal sih. Kemudian lanjut aku beli Ajinomoto itu segitu cuman 1.000-an. Nah, terakhir aku beli beras ya teman-teman. Beras yang biasa aku pakai itu kadar gulanya rendah ya. Ini di harga 65.000 per 5 kilonya. Nah, ini dia ya semua belanjaan aku hari ini. Total keseluruhannya itu habis di 157.000 ya teman-teman. Kalau untuk perbumbuan itu aku nggak beli ya dari suami, karena suami dagang itu. Yang aku beli hanya protein ya teman-teman, protein hewani dan nabati. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye.